Di ruang makan, Gunadi, Ivan, Chintami, Nabila, dan Kelvin baru saja selesai sarapan pagi. Mereka semua sudah terlihat rapi dan sudah bersiap untuk beraktivitas, hanya Alexa saja yang sejak tadi belum terlihat. Kelvin sedang dibantu Ina untuk memakai sepatu sekolahnya di ruang keluarga. Sedangkan di ruang makan, Chintami dan Nabila sedang memasukkan buku dan juga bekal di tas Kelvin, sedangkan Ivan yang juga belum beranjak dari meja makan tampak lesu sambil terus menghela nafasnya. Gunadi yang sudah mendengar gambaran insiden tadi menandangi Ivan yang terlihat lesu. "Ivan, mengapa kamu terlihat lesu seperti itu?" tanya Gunadi sambil meneguk air putih. Ivan menoleh ke Gunadi, dengan tatapan sendu ia berkata, "Ayah, aku sudah tidak suci lagi. VTTT. Hahaha." Air putih yang baru saja diteguk Gunadi langsung menyembur keluar dari mulutnya. Dia lalu tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Ivan saat mengucapkan kata-kata itu. Chintami langsung menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Ivan, sementara Nabila ikut tertawa melihat akting Ivan yang terlihat seperti korban karena insiden pagi tadi. Chintami melirik jam yang berada di tembok ruangan itu. Sudah waktunya mereka berangkat, namun Alexa masih juga belum terlihat. Apakah Alexa belum juga selesai? Hah? Jangan-jangan anak itu melanjutkan tidurnya, keluh Chintami sambil menghela nafasnya. "Nabila sayang, bisakah kamu mengecek Alexa di kamarmu?" tanya Chintami. "Iya ibu," jawab Nabila pelan. Perlahan dia beranjak dari kursi dan berjalan pergi menuju kamarnya yang terletak di lantai 2. Saat Chintami memarahi Ivan dan Alexa, Nabila yang sedang mengurus Kelvin diberitahu oleh Ina tentang identitas Alexa. Dia akhirnya sedikit tahu tentang sifat, karakter, dan juga umur dari Alexa yang seumuran dengan mendiang Cakra dan mendiang Kalia. Nabila sudah tiba di depan kamarnya, dia pun segera mengetuk pintu kamarnya. "Tok, tok, tok. Kak Alexa," ucap Nabila sambil mengetuk pintu, yang langsung dibalas oleh Alexa yang berada di dalam kamar. "Masuk." Perlahan Nabila membuka pintu kamarnya, matanya langsung membelalak kagum saat melihat sosok Alexa yang baru selesai mandi dan hanya menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya. "Wow! Kamu pasti Nabila, seperti dugaanku, kamu benar-benar terlihat cantik," ucap Alexa memuji kecantikan Nabila. Nabila tersenyum dengan wajah kemerahan, perlahan dia mendekat menghampiri Alexa. "Kak Alexa, ibu memintaku untuk memanggilmu, ibu dan ayah sedang menunggu di bawah," ucap Nabila. "Ayah, ibu?" tanya Alexa lagi. "Ah, itu," balas Nabila, dia terlihat panik dan merasa bingung harus bagaimana menjelaskan statusnya ke Alexa. "Hahaha, kamu tidak perlu panik seperti itu. Nanti kamu dan Ivan akan menikah, menurutku normal-normal saja kamu memanggil paman dan bibi dengan sebutan seperti itu," ujar Alexa tertawa. Nabila kembali tersenyum, keramahan Alexa tepat seperti apa yang Ina sampaikan kepadanya. "Aku juga berniat menemui bibi dan paman secepatnya, tapi seperti yang kamu lihat sendiri, aku tidak membawa pakaian ganti," keluh Alexa sambil mengangkat kedua bahunya. Mendengar ucapan Alexa, Nabila segera bergegas menuju lemarinya. Dia lalu mempersilakan Alexa untuk memilih pakaian miliknya. "Kak Alexa, mungkin kamu bisa menggunakan pakaianku," kata Nabila. "Ah, kamu benar-benar menyelamatkanku, terima kasih cantik," seru Alexa sambil mengambil kemeja dan celana kain berwarna krem milik Nabila yang berada di dalam lemari. Alexa melepas handuk yang dia kenakan, Nabila kembali terpana melihat lekuk tubuh Alexa yang terlihat sangat indah dan terawat. Karena tubuh Alexa sedikit lebih tinggi dari Nabila, celana panjang Nabila sedikit menggantung ketika dipakai Alexa, begitupun juga dengan kemeja berwarna putih milik Nabila yang langsung terlihat sangat ketat begitu dipakai oleh Alexa. "Wah, itu besar sekali," batin Nabila begitu melihat kedua payudara Alexa yang seperti tercekik ketika menggunakan kemejanya. Nabila meletakkan kedua telapak tangannya ke dadanya sendiri,
dia tampak menghela nafasnya pelan saat membandingkan dadanya dengan dada Alexa. Hahaha, mengapa kamu terlihat murung seperti itu? Ivan tidak menyukai gunung besar seperti milikku. Menurutku ukuran gunung standar yang lucu seperti milikmu itulah yang menjadi kesukaan Ivan, ucap Alexa sambil tertawa menggoda Nabila. Nabila tersenyum, dia menunduk malu karena aksinya tadi ternyata disadari oleh Alexa. Alexa yang sudah rapi lalu membuka satu kancing kemejanya. Ah, begini lebih baik, ucapnya sambil tersenyum ke Nabila. Aku sudah selesai, ayo kita pergi menemui paman dan bibi, kata Alexa sambil merangkul Nabila dan berjalan meninggalkan kamar Nabila. Di ruang makan, Gunadi masih terus tertawa karena akting Ivan yang menyedihkan, sementara Chintami kembali merapikan rambut Kelvin yang sudah terlihat sangat tampan. Tak. Terdengar langkah kaki Nabila dan Alexa menuruni tangga. Begitu Alexa dan Nabila tiba di lantai bawah, Gunadi yang tadi terus tertawa langsung terdiam. Dia menepuk halus lengan Ivan yang juga sedang menoleh ke Alexa dan Nabila. Ayo kita menunggu mereka di teras depan, ucap Gunadi yang langsung beranjak dari duduknya. Ivan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia lalu menyusul Gunadi ke teras depan kediamannya. Cakra. Terdengar suara Alexa bergetar, dengan mata yang berkaca-kaca, dia memandangi Kelvin yang sedang bersama Chintami. Nenek, siapa bibi itu? Tanya Kelvin. Bibi itu bernama Alexa, dia juga salah satu orang yang menyayangimu. Mungkin bibi Alexa akan menangis, tapi menangis karena bahagia, kan? Seperti kakek dan nenek dulu, balas Kelvin yang sudah terlihat tenang menghadapi situasi seperti ini. Chintami tersenyum, dia menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Kelvin. Begitu Gunadi dan Ivan sudah tidak terlihat lagi, Alexa langsung berlari menghampiri Kelvin, dia lalu memeluk tubuh Kelvin dengan berderai air mata. Alexa menangis terisak. Kelvin yang sudah beberapa kali menghadapi situasi seperti itu lalu meletakkan telapak tangannya di atas kepala Alexa lalu mengelus lembut kepala Alexa. Bibi tenang saja, semua akan baik-baik saja, ucap Kelvin menirukan perkataan yang sering diucapkan Ivan. Chintami sontak terkejut saat mendengar itu. Bagi Chintami sendiri, dia sudah sering mendengar kalimat itu, tapi bukan dari Ivan. Kalimat itu awalnya adalah kalimat yang sering diucapkan Cakra untuk menenangkan Ivan saat Ivan mengalami kesulitan dalam belajar. Air mata Alexa semakin deras mengalir keluar ketika mendengar ucapan Kelvin, entah sudah berapa kali Cakra mengucapkan kalimat seperti itu kepadanya. Nabila yang sudah mendengar kedekatan Alexa dengan keluarga Ivan, ikut terharu melihat Alexa yang menangis sesegukan, matanya berkaca-kaca. Kelvin yang dulu membuat dia dan kakaknya menderita karena sindiran orang-orang, kini terus membuat orang-orang bahagia karena kehadirannya. Di teras depan, Gunadi dan Ivan hanya bisa tersenyum mendengar suara isak tangis Alexa. Mereka berdua tahu akan seperti ini jadinya jika Alexa bertemu dengan Kelvin. Ivan, terima kasih karena telah membawa Nabila dan Kelvin ke rumah ini, ucap Gunadi sambil tersenyum kepada Ivan. Ivan mengangguk pelan, pertemuannya dengan Nabila dan Kelvin tidak hanya membawa kebahagiaan untuknya, kini orang-orang di sekitarnya juga ikut merasa bahagia dengan kehadiran Nabila dan Kelvin. Beberapa saat kemudian, Chintami meminta Ivan dan Nabila untuk berangkat lebih dulu. Chintami lalu meminta Alexa untuk ikut dengannya mengantar Kelvin ke sekolah. Chintami berencana menjelaskan identitas Kelvin dan Nabila kepada Alexa di sana. Nyonya Chintami, sepertinya wanita itu membuat perhatian anak-anak lainnya terganggu, keluh guru kelas Kelvin kepada Chintami. Chintami yang baru saja menerima tamu di ruangan ketua yayasan langsung menepuk jidatnya begitu melihat Alexa ikut duduk di kelas Kelvin. Alexa tampak menggunakan kacamata hitam untuk menutupi matanya yang sembab karena menangis. Maafkan aku, dia bibi Kelvin dan baru saja tiba di Jakarta,
karena itulah dia tidak bisa jauh dari Kelvin, ucap Chintami, yang langsung disambut tawa oleh Gunnadi. Chintami berjalan menuju Alexa, dia lalu menarik tangan Alexa yang terus tersenyum menatap Kelvin dari balik kacamatanya. Alexa, ikut ke ruanganku, tegas Chintami. Tapi Bibi, aku ingin belajar, protes Alexa. Alexa, kamu sudah terlalu tua untuk ini, ayo ke ruangan Bibi. Bukankah kamu penasaran mengapa Cakra bisa kembali muda? Ujar Chintami yang lagi-lagi membuat Gunnadi tertawa terbahak-bahak. Baik Bibi, jawab Alexa yang sama sekali belum mengetahui identitas Kelvin. Sambil memegang tangan Alexa, Chintami pergi menuju ruangannya. Gunnadi sendiri terpaksa harus meninggalkan mereka berdua karena ada beberapa tamu yang hendak bertemu dengannya. Di ruangan ketua yayasan miliknya, Chintami lalu mulai menjelaskan identitas Kelvin dan Nabila kepada Alexa, mulai dari pertemuan mereka, sampai kemungkinan jika Kelvin adalah putra dari Cakra. Alexa terus dibuat tercengang mendengar cerita Chintami. Dia sesekali tampak menunduk sedih saat mendengar kisah Nabila yang membesarkan Kelvin seorang diri. Alexa, aku tahu jika kamu mencintai Cakra. Sekarang kamu sudah mengetahui jika Nabila adalah adik dari perempuan yang telah merebut Cakra darimu, apakah kamu tidak masalah dengan itu? Tanya Chintami. Alexa tersenyum, dia lalu memandangi wajah Chintami yang terlihat serius saat menanyakan itu kepadanya. Bibi, dia sudah bersusah payah membesarkan dan merawat putra dari pria yang kucintai. Aku tidak membencinya, justru aku merasa bersyukur karena putra Cakra memiliki bibi sebaik Nabila. Mungkin aku akan mengajaknya jalan berdua, aku penasaran mendengar cerita tentang wanita yang dicintai Cakra, jawab Alexa. Kita belum mengetahui hasilnya, Ivan masih menyelidiki kemungkinan jika Kelvin memang benar adalah putra Cakra, ucap Chintami. Apanya yang perlu diselidiki, Bibi? Aku yakin 100% jika Kelvin adalah putra Cakra, kata Alexa. Chintami tertawa kecil, tidak hanya dia dan suaminya, Alexa bahkan memiliki pikiran yang sama dengan mereka. Lalu kapan Ivan berencana menikahi Nabila? Tanya Alexa. Mungkin setelah identitas Kelvin terungkap. Nabila juga masih berstatus tunangan orang lain, pamanmu ingin menyelesaikan permasalahan itu dulu, jawab Chintami. Hah? Paman benar-benar lambat. Aku akan meminta bantuan ayahku untuk menasehati Paman Gunnadi. Hanya ayahku yang bisa melakukan itu, semoga dengan bantuan ayahku mereka berdua bisa secepatnya menikah, ucap Alexa. Chintami tersenyum, dia juga ingin agar Ivan dan Nabila menikah secepatnya, namun di lain sisi dia harus menghormati keputusan suaminya yang lebih paham tentang permasalahan yang dihadapi Nabila dengan keluarga Mahendra. Di ruangan Ivan, Nabila lagi-lagi terlihat cemas. Dia baru saja diberitahu oleh Ivan jika Alexa dulunya sangat menyukai Cakra. Kedua orang tuanya pun sudah setuju jika Cakra nantinya menikah dengan Alexa. Hal yang membuat Nabila cemas karena dia takut Alexa membencinya dan juga membenci Kelvin. Biar bagaimanapun, ibu Kelvin adalah wanita yang telah merebut pria yang dicintai oleh Alexa. Sayang, bagaimana jika Kak Alexa membenciku? Tanya Nabila. Ivan yang sedang bersantai di sofa ruangannya tersenyum, dia lalu memegang tangan Nabila yang terlihat cemas karena terus memikirkan tentang hal itu. Itu tidak mungkin terjadi, aku sangat mengenal Alexa, dia tidak berpikiran pendek seperti itu, jawab Ivan. Tapi, sayang, percaya padaku, semua akan baik-baik saja, kata Ivan memotong ucapan Nabila. Nabila tersenyum, kalimat itu seakan memiliki kekuatan yang bisa membuatnya tenang. Entah mengapa kekhawatiran yang dia rasakan langsung menghilang setiap Ivan mengucapkan itu kepadanya. Perlahan Nabila mendekatkan wajahnya ke wajah Ivan, menyadari jika hal yang menyenangkan akan terjadi, Ivan sontak menutup matanya. Nabila tersenyum, ia lalu mengecup kening Ivan. Ceklek.
Pintu ruangan Ivan terbuka, Javin masuk tepat di saat Nabila sedang mengecup kening Ivan. Ah, sial. Aku lagi-lagi lupa mengetuk pintu, kata Javin sambil berjalan mundur perlahan. Javin! Teriak Ivan yang membuat Javin secepat kilat menutup pintu ruang kerja Ivan. Jadi ada perlu apa kamu menemuiku? Tanya Ivan kepada Javin, wajahnya masih terlihat sedikit kesal karena Javin lagi-lagi mengganggu waktunya bersama Nabila. Bos Ivan, jangan marah lagi, aku benar-benar lupa untuk mengetuk pintu. Aku sama sekali tidak ada niat untuk mengganggu waktumu bersama Nabila, jawab Javin. Jika 1 atau 2 kali aku masih bisa mengerti, tapi ini. Hah. Kamu sudah melakukannya berulang kali, keluh Ivan sambil menghela nafasnya pelan. Itu juga bukan salahku sepenuhnya. Bos Ivan juga salah karena tidak mengunci pintu. Bagaimana jika karyawan lain yang melihat itu? Balas Javin membela diri. Karyawan lain. Javin. Tidak ada satu karyawan pun yang berani masuk ke ruangan ini tanpa mengetuk pintu atau menghubungiku terlebih dahulu. Hanya kamu seorang yang selalu melakukan itu, sanggah Ivan. Javin terdiam, kepalanya kembali memikirkan cara untuk membela diri. Ivan yang melihat itu langsung menggelengkan kepalanya, dia seakan sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Javin. Sudah. Tidak usah membahas itu lagi. Kedatanganmu kali ini ada hubungannya dengan map itu, kan? Tanya Ivan sambil menunjuk map berwarna merah yang Javin letakkan di atas meja. Ada. Teriak Javin sambil menunjukkan isi map merah itu. Wow. Bukankah ini laporan yang Friska kerjakan? Ucap Ivan terkejut. Ivan lalu mengambil laporan yang berada di tangan Javin lalu mulai membaca isinya halaman demi halaman. Bagaimana bos? Tanya Javin sambil tersenyum bangga ketika Ivan telah selesai membaca isi di dalam laporan itu. Mantap, dia menjabarkan laporannya dengan sempurna, kata Ivan yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh Javin. Sambil bertepuk tangan, Javin menghampiri Ivan yang sedang duduk di sofa. Dia lalu duduk tepat di samping Ivan. Jadi siksaan apa lagi yang harus kita berikan kepadanya? Bisik Javin sambil tersenyum dengan menggerak-gerakkan alisnya. Begitu Ivan melihat ekspresi wajah Javin, senyuman jahat langsung terpancar dari wajahnya. Hehehe, bukankah kamu paling jago jika menyangkut hal seperti ini, ucapnya sambil ikut menggerak-gerakkan alisnya. Bagaimana jika kita minta dia survei tanah kuburan? Bilang saja jika kita berniat membuat perusahaan baru di atas kuburan itu, kata Javin sambil terus tersenyum. Hehehe, ide yang bagus. Biar lebih meyakinkan, mungkin kita bisa melibatkan ayahku dalam rencana kali ini, jawab Ivan yang tersenyum tak kalah jahatnya dari senyuman Javin. Nabila yang bisa mendengar itu langsung menunduk sambil memijat keningnya sendiri. Ide mereka berdua kali ini sudah sangat keterlaluan. Kalian berdua, tolong hentikan rencana gila kalian. Pertemuan akan diadakan 2 hari lagi, besok tanggal merah, sedangkan acara pertemuannya akan diadakan lusa. Apakah kalian masih punya waktu untuk mengerjai Friska? Ucap Nabila sambil menghembuskan nafasnya pelan. Ivan dan Javin terkejut mendengar ucapan Nabila, mereka kompak menoleh dan menatap kalender yang berada di atas meja kerja Ivan. Oh, iya. Jawab mereka berdua kompak yang kembali membuat Nabila menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Nabila, Ivan, dan Javin sedang berada di depan pintu masuk Tower Barata Corp. Mereka bertiga mengantar tamu yang baru saja Ivan dan Javin temui. Saat pertemuan tadi, Ivan hanya ditemani oleh Javin, jadi Nabila sama sekali tidak mengetahui identitas dari tamu pria berumur 60 tahun yang sedang berada di depannya. Pak Ivan, terima kasih. Suatu kehormatan bagi pengusaha kecil sepertiku bisa bekerja sama dengan Anda, kata pria itu kepada Ivan. Anda terlalu merendah, justru aku yang mengucapkan terima kasih karena sudah menerima permintaanku yang tiba-tiba, jawab Ivan sambil tersenyum kepada pria itu.
Pria itu tersenyum, dia lalu mohon pamit kepada Ivan, Javin, dan Nabila. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai pria itu pergi meninggalkan halaman Tower Barata Corp. "Ivan, siapa pria itu?" tanya Nabila. "Dia seorang pengusaha jujur yang sedang kesulitan karena efek pandemi. Aku baru saja mengikat kontrak kerjasama dengannya. Semoga bisnisnya bisa kembali membaik dengan bantuan finansial dari perusahaan ini," terang Ivan. Nabila mengangguk pelan, mereka bertiga lalu kembali ke ruangan Ivan yang berada di lantai 8. "Bos Ivan, aku baru ingat. Semalam Billy mengirimiku video yang sangat menarik," kata Javin begitu mereka bertiga berada di ruangan Ivan. Javin meraih ponsel yang berada di saku celananya, dia lalu menghampiri Ivan yang sudah kembali duduk di sofa ruang kerjanya. "Alexa?" tanya Ivan terkejut begitu melihat wanita yang berada di video. Nabila yang hendak menuju meja kerjanya sontak menghampiri Javin begitu nama Alexa disebut, dia juga ikut memandangi video yang diputar di ponsel Javin. "Iya benar bos," jawab Javin sambil tersenyum. Mereka bertiga lalu menonton video itu. Ivan dan Nabila kembali terkejut saat melihat Daryl berjalan mendekati Alexa yang sedang duduk sendirian. "Javin, mengapa Alexa bisa bersama Daryl?" tanya Ivan. Javin tersenyum, dia tidak menjawab pertanyaan Ivan, dan meminta Ivan dan Nabila untuk fokus pada video yang sedang dia putar di ponselnya. Ivan dan Nabila saling menatap, mereka berdua kembali melihat video rekaman CCTV yang ditunjukkan Javin kepada mereka berdua. Dalam video itu, Daryl terlihat sedang berjalan mendekati Alexa, mereka berdua lalu terlihat sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, di rekaman itu Daryl tampak meletakkan tangannya di pundak Alexa dan dalam sekejap, Alexa langsung berdiri dan membanting Daryl dengan keras ke lantai. "Hahaha, pria ini benar-benar bernasib sial karena bertemu wanita monster ini," ucap Ivan yang langsung tertawa melihat ekspresi wajah Daryl yang sedang pingsan. Nabila yang juga melihat itu tampak tercengang, dia tidak menyangka jika Alexa memiliki kemampuan seperti itu. Dia pun semakin mengagumi sosok Alexa yang mampu membuat Daryl terkapar hanya dengan satu serangan. "Bos Ivan, wanita ini bukan monster tapi iblis," balas Javin yang ikut tertawa bersama Ivan. "Monster, iblis. Kalian berdua benar-benar perlu didisiplinkan," ucap Alexa yang baru saja tiba. Karena sudah mendekati jam makan siang, tak ada satupun dari mereka bertiga yang menutup pintu ruang kerja Ivan, hal itu yang membuat Alexa dengan leluasa memasuki ruang kerja Ivan. "Kak Alexa," seru Nabila sambil tersenyum kepada Alexa. "Halo cantik," jawab Alexa pelan sembari membalas senyuman Nabila. Alexa lalu berjalan mendekati Ivan dan Javin yang membatu tak bergerak. Mereka berdua sadar jika sudah menyinggung orang yang salah. Perlahan Ivan menoleh ke Alexa dan berkata, "Kak Alexa cantik. Bagaimana kabarmu?" ucap Ivan dengan senyum yang dibuat-buat. Sedangkan Javin yang tidak mau kalah langsung menoleh ke Alexa, dia berlutut ke lantai dan berkata, "Yang mulia ratu, hamba menyambut kedatanganmu," ucap Javin meniru drama bertema kerajaan yang pernah dia tonton. Pef. Terdengar suara Nabila yang sedang menahan tawa melihat kelakuan mereka berdua. "Hah? Kalian?" ucap Alexa pelan, dia lalu mengambil uang koin 1000 dan meminta Ivan dan Javin untuk memilih salah satu sisi. "Masing-masing dari kalian, silahkan memilih sisi dari koin ini," perintah Alexa. "Aku angka 1000, kata Ivan sambil mengangkat tangan kanannya. "Aku gambar angklung," ucap Javin yang juga mengangkat salah satu lengannya ke atas. Alexa melempar koin itu ke atas dan membiarkannya jatuh di atas karpet. "Gambar," kata Alexa mengumumkan hasil pengundian koin itu. "Yes," teriak Javin bersorak. "Aku berencana mentraktir Nabila berbelanja. Sayangnya dompetku tertinggal di rumah Ivan." "Javin sebagai pemenang, berikan aku kartu kreditmu," ujar Alexa. "Hah?" tanya Javin. "Cepatlah," perintah Alexa.
Javin langsung bangun dari duduknya, dia yang harga dirinya sedang terluka, langsung memberikan tatapan tajam kepada Alexa. Apakah kamu pikir aku takut denganmu? Plak. Alexa langsung menepuk kepala Javin, dengan satu gerakan itu Javin langsung meraih dompetnya dan memberikan kartu kreditnya kepada Alexa. Ini yang mulia, selamat bersenang-senang, ucap Javin yang tidak memiliki harga diri di depan Alexa. Terima kasih, ujar Alexa yang langsung menarik lengan Nabila untuk ikut dengannya.